tuh ganteng banget sih. Potongan rambutnya keren, bajunya rapi, kulitnya kinclong. Nggak salah ya kalau dia tuh disebut-sebut sebagai ikon pria metroseksual dunia. Ya, istilah metroseksual ini pertama kali diperkenalkan itu tahun 94 oleh seorang jurnalis Inggris dalam artikelnya yang berjudul Here Comes the Mirror Man. Dan ini diterbitkan di surat kabar independen Inggris. Istilah ini kembali dipopulerkan tahun 2002 oleh Mark Simpson dalam artikelnya yang berjudul Meet the Metrosexual, yaitu terbitnya di salon.com. Nah, di sini pemirsa, David Beckham didaulat sebagai pria metroseksual. Nggak salah ya? Ya udah pemirsa, sekarang saya juga udah ada janji nih. Saya mau ketemu sahabat saya, Mas Ferry Salim dan Pak Indra Wijaya Antono. Kita akan membahas lebih jauh tentang pria metroseksual. Ikut saya yuk. Ayo. Halo Mas Ferry, Pak Indra. Lama ya nunggunya ya? Gimana Sarah kabar? Baik. Aduh, maaf ya lama. Lagi ngobrolin apa sih? Seru banget. Nggak apa-apa lah kalau nunggu Sarah sih ya Pak ya. Iya. Kita lagi ngobrol soal bisnis ya Pak. Kalau saya tadi lagi berbicara dengan pemirsa mengenai pria metroseksual. Dan ini tuh kayaknya melekat sekali nih sama Mas Ferry. Aduh, kayak lem aja. Iya. Karena Pak Indra tahu nggak sih kalau ternyata Mas Ferry Salim ini pernah dinobatkan sebagai salah satu pria metroseksual berdasarkan hasil researchnya Mark Plus & Co. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lagi lebih jauh, saya punya pertanyaan buat pemirsa di rumah nih. Apa sih sebenarnya ciri-ciri pria metroseksual? Kita lihat aja jawabannya. Pria metroseksual menurut saya dia tuh mempunyai body yang bagus, terus dia tahu gimana cara combine body dia dengan baju yang sesuai sama badannya. Menurut saya harus tinggi, ganteng, putih, dan juga mempunyai penampilan dan muka yang menarik. Ciri-cirinya wangi, udah gitu dia dandanannya rapi. Biasanya dia wangi, dia rapi, dia detail dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria metroseksual adalah yang smart, pinter, fashionable, dia tahu menempatkan diri, dan juga dia tahu bagaimana harus bersikap di satu tempat yang A ataupun tempat yang B. Contohnya tuh kayak Adam Lambert. Contohnya Cristiano Ronaldo. Rio Dewanto. Aja Semarak. Ikon buat gue sebagai pria metroseksual adalah Ferry Salim. Waduh. Jadi kalau saya simpulkan di sini ya Mas Ferry ya, kalau pria metroseksual itu memang selalu memperhatikan penampilannya ya seperti Mas Ferry Salim ini gitu. Tapi Mas Ferry sendiri ngerasa nggak sih kalau Mas Ferry itu termasuk pria metroseksual? Jadi kalau metroseksual itu cuma julukan atas penilaian orang mengenai penampilan saya. Tapi saya pribadi terus terang aja sebagai seorang entertainer, tentunya saya selalu ingin tampil kelihatannya looknya different gitu kan ya. Supaya orang juga nggak kecewa gitu, misalnya mereka ketemu saya atau mereka ngelihat saya di TV atau di bioskop, kok keren gitu. Terus begitu ketemu kan seringkali aslinya kalau misalnya nggak keren, nggak apa kan rasanya mereka kecewa gitu ya. Oh gitu ya. Dan saya pribadi, saya hobi banget dengan yang namanya dunia fashion. Tapi harusnya yang memperhatikan penampilan tuh nggak hanya entertainer aja, ya kan Pak Indra? Ya benar sekali. Tadi saya menarik ada statement Ferry gitu loh. Jadi sebenarnya tadi dibilang pria metroseksual gitu loh. Sebenarnya bukan, tadi kita penampilan. Kan orang yang menilai. Orang yang menilai. Tadi Ferry juga bilang kan. Tapi ada satu yang kata-kata kuncinya juga itu adalah look different. Karena setiap human kalau saya lihat tuh punya talenta yang berbeda dan karakter yang berbeda gitu. Jadi kalau kalau misalnya memang dia perancang mode atau fashion ya, kalau misal baju dia biasa kan nggak mungkin dia bisa mengangkat daripada produk dia gitu. Iya betul. Ya kan? Jadi orang juga kepingin bajunya apa sih? Itu gitu loh. Jadi misalnya stylish daripada memang rambut penata, tapi kan mungkin gaya rambutnya juga itu pasti harus keren gitu. Keren gitu loh. Tapi sekali lagi Sarah, kalau kita dalam berbisnis memang kesan pertama itu harus ada. Baru kita nilai bisnis itu kan ada di kita begitu kita first impression. Jadi begitu kita pertama ketemu dengan seseorang, disitulah kita bisa lihat, oh siapa ini dan siapa kita harus bernegosiasi dengan klien. Dan kadang-kadang itu juga menjadi cerminan daripada karakteristik perusahaan. Nah tapi saya setuju sekali nih, karena kesan pertama kita tuh sangat penting sekali ya, apalagi kesan yang baik itu juga dapat menimbulkan rasa percaya kepada orang, ya kan? Orang juga merasa percaya kepada kita. Tapi Pak, saya penasaran nih, zaman orang tua kita kok mereka bisa survive sih tanpa menjadi pria metroseksual gitu? Saya ada membaca satu artikel dari Business Week. Jadi itu seorang profesor, dia pengamat manajemen dan istilahnya gaya hidup juga. Dia juga mengatakan, namanya Peter Drucker. Dia mengatakan bahwa kalau kita sebagai pengusaha atau entertainer, kita harus siap mengalami atau mengadopsi segala perubahan, siap berinovasi.
Dan kita itu berimprovisasi. Jadi kalau kita misalnya tadi saya bilang kenapa orang sekarang pria-pria ini juga harus berpenampilan yang bagaimana karakternya terbentuk gitu, sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau pria metroseksual kan tadi penilaian dari masyarakat. Penilaian orang. Ya, tapi kan mungkin Ferry juga sering ketemu orang, saya juga sering ketemu orang. Dengan kita ketemu klien, sebenarnya kita membuka peluang. Networking. Ya, networking gitu, kita membuka peluang gitu. Dan berarti kita memang harus bisa lebih fleksibel dan toleransi ya atas perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau nggak bisa jadi pria metroseksual. Kalau boleh saya tambahin ya, memang menurut saya seorang bisnismen atau saya sebagai seorang entertainer mungkin tidak hanya fokus dalam satu bidang. Saya pikir kalau untuk melihat look dari sebuah penampilan gitu, mungkin Pak Indra juga pasti memperhatikan kalau olahragawan tuh pakaiannya seperti apa sih. Kemudian kalau misalnya penyanyi itu seperti apa, sehingga ketika bertemu dengan klien berbeda-beda, tentunya itu udah langsung ngerti gitu. Oh kira-kira ini nih, saya mau ketemu sama ini, lebih baik saya looknya lebih young gitu atau gitu kan. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan pemirsa, pria metroseksual itu pria yang memperhatikan penampilannya karena tuntutan profesi gitu ya, Mas, ya Pak ya. Nah, tapi di sini juga ada yang menarik nih, karena kalau kita lihat juga ada pergeseran sikap dan pandangan, dan tentunya kebutuhan para pria tersebut, ya kan? Betul. Nah, pemirsa, sesaat lagi kita juga akan membahas tentang kebutuhan pria metroseksual. Kira-kira apa saja sih? Dan kemana-mana tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Mas Ferry Salim dan Pak Indra Wijaya Antono di One Fine Day. Tentunya juga masih ada teman-teman dari 4 Second. Nah, kembali lagi nih ke Mas Ferry. Selain mengikuti perkembangan fashion, apalagi sih kegiatan yang menunjang gaya hidup metroseksualnya? Mungkin ya selain fashion, kemudian selain itu semua, hangout juga itu penting sekali. Karena di zaman sekarang ini kita harus open link, kemudian networking, kapanpun ya. Jadi transformasi informasi dan lain-lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membuka peluang bisnis sebetulnya ya. Kemudian juga perawatan diri, ya kan misalnya saya suka ke gym, kemudian untuk membentuk badan saya untuk menjaga shape-nya supaya tetap
tetap apa ya, terjaga, look good lah look gitu good, ya. iya. Nggak harus yang good banget gitu, tapi look good gitu kan. Ya, Tapi jadi look seperti itu. good. Jadi ya saya menggunakan berbagai macam produk perawatan diri gitu ya, perawatan pria yang misalnya mulai dari ya katakanlah deodoran, kemudian Pembersih muka, gitu, shampoo, segala macam pembersih muka, kemudian untuk aftershave dan lain-lain. Mungkin ada tambahan lagi kalau saya karena saya kan entertainer, saya sering sekali di make up ya kalau ketika kerja syuting atau apapun. Saya sangat memperhatikan kulit wajah saya, jadi saya menggunakan pelembab dan lain-lain. Kemudian saya melakukan kalau mau tidur facial tapi saya lakukan sendiri gitu, misal seminggu 2 kali gitu. Tujuannya sebetulnya itu bagus ya. Saya pikir itu bukan harus didominasi oleh kaum wanita lagi gitu. Pria juga sudah mulai banyak sekali yang menggunakan perawatan kulit wajah ya. Nah ini menarik sekali nih Pak Indra. Berarti ini para produsen ini sangat jeli sekali melihat peluang bisnis nih Pak. Ya, kan memang dengan adanya produk-produk khusus pria khusus, itu. Ya. Jadi memang kalau apapun tadi saya bilang pasti ada peluang kan. Saya bilang kalau apalagi kita pengusaha pasti ngelihat peluang-peluang yang ada. Seperti yang dikatakan ada salah satu di satu majalah di Amerika gitu. Jadi ada salah satu chairman dan CEO daripada American Motor Corporation gitu. Dia mengatakan bahwa kita tuh ketemu orang itu sebenarnya membuka kesempatan. Nah, kalau kesempatan itu datang, tapi kita tidak menggunakan dengan baik-baik gitu loh, ya pasti hilang. Tadi kan Ferry bilang ada hangout gitu loh. Sebenarnya hangout sekarang ini bukan konotasinya secara negatif, Sarah. Mungkin hangout itu sekarang pertemuan untuk transformasi informasi. Karena ketemunya bidangnya beda, profesinya berbeda. Bukan hanya, mungkin saya profesinya sebagai praktisi properti gitu. Ferry mungkin entertainer gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa bicarakan dan ada peluang yang akan datang. Nah, kembali kalau produk, tadi saya bilang kan banyak kali produk kan yang berkembang. Mungkin cuman dulu melihat hanya baju, fashion gitu loh ya kan. Tapi ternyata pria itu hampir mirip kan kebutuhan sama mungkin untuk rambutnya, untuk apanya gitu. Nah itu kan menjadi satu peluang. Apa sih yang dibutuhkan pria? Sebenarnya jenisnya bisa beragam, Sarah. Jadi membuat satu peluang-peluang bisnis sebenarnya dari kita ngobrol begini kita bisa jadi, wah ini peluang bisnisnya ada yang ini, ada yang ini. Dan bisa menciptakan ide-ide kreatif ya pastinya. Nah itu pastinya gitu loh produknya itu yang penting tuh, ya kan? Misalnya contoh aja kecil nih yang mungkin nanti Ferry tambahin. Kita dulu kalau orang tua dulu kan pakai baju itu aja kan warnanya kan. Betul. Ya kan agak konservatif ya kan. Nah, tapi kalau sekarang kan dinamis. Contoh yang gampang deh, misalnya kayak warna aja. Zaman dulu kan cowok harus warnanya gelap atau abu-abu biru. hitam. Iya gitu. Sekarang banyak cowok yang pakai merah atau pink atau apa, tapi tetap nggak apa-apa gitu. Manly tetap. Manly gitu ya. Trendy tetap. Jadi kurang lebih seperti itulah sekarang itu. Iya, dan bahkan juga Pak, kalau sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali majalah pria ya. Salah satu majalah pria dewasa pun sekarang sampai memberikan satu satu segmen yang khusus membahas apa aja sih kebutuhan pria gitu. Mulai dari bagaimana cara merawat dirinya, kemudian kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, fashionnya seperti apa. Jadi memang sudah sangat berkembang sekali, dan bahkan kalau saya nggak salah ya, saya lihat di Google ya Pak ya, pembelanjaan untuk produk-produk yang sifatnya toiletries, kemudian peralatan untuk pria untuk merawat diri itu sampai mencapai 11 triliun Pak. 11 Luar biasa kan tuh. Di tahun 2010 ya. Kemudian dia udah naik 39% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kan begitu besar sekali peluangnya. Betul sekali tuh Mas. Dan dengan kebiasaan merawat diri, pergi ke pusat kebugaran dan lebih ini sebenarnya lebih membuka peluang bisnis buat pria metroseksual, ya kan Pak? Betul sekali. Nah, saya juga yakin nih, pasti pemirsa di rumah juga penasaran kira-kira siapa sih pria metroseksual yang masuk ke dalam jajaran listnya One Fine Day? Berikut ini dia. Melihat pria-pria yang rapi, berpenampilan menarik dan wangi, sudah bukan hal yang aneh lagi. Berikut 5 pria metroseksual favorit. Tom Cruise pernah dinobatkan sebagai the 50 most beautiful people in the world oleh majalah People. Tidak heran, banyak yang mencontoh gaya berpakaiannya yang flamboyan. Lenny Kravitz. Gaya pria yang sudah meraih Grammy Awards ini memang layak diikuti. Kecintaan Lenny Kravitz pada semua hal berbau retro nampak dari gaya hingga irama musik ciptaannya. Brad Pitt, julukan The Sexiest Man Alive, diberikan majalah People kepada pria berusia 48 tahun ini. Saat itu, gaya rambut panjang Pitt sering ditiru. Apapun bentuknya selalu menonjolkan wajah persegi dan garis rahang yang kuat. David Beckham.
Pesepak bola dengan gaya flamboyan ini merupakan salah satu ikon pria metroseksual dunia. Gayanya yang preppy dan sleek, serta nyaman tetapi tidak urakan, membuat suami Victoria Beckham ini selalu tampil menarik dengan busana yang serasi. Ferry Salim, pria yang disebut-sebut sebagai ikon lelaki metroseksual di Indonesia ini, memandang perilaku berdandan, menjaga penampilan dan mengikuti tren adalah tuntutan pekerjaan sekaligus hobi. Selain ikut tren, Ferry pun rajin merawat diri. Aduh, saya malu masa ada saya di situ sih. Saya tuh nggak sejajar dengan mereka. Aduh, tapi ini versinya oke dong ya, pilihan-pilihannya ya. Saya juga mau bertanya nih, sebenarnya kalau Mas Ferry ini menyadari kalau Mas Ferry itu perlu memperhatikan penampilan, itu sejak kapan sih Mas? Sebenarnya udah lama sekali semenjak saya masih mungkin kira-kira 20 tahun yang lalu ketika saya jadi model. Jadi saya dulu mengawali karir saya jadi model, kemudian disitulah saya merasa bahwa penampilan itu sangat penting sekali. Pakaian, pemilihan pakaian, penentuan warna, kemudian model rambut dan lain-lain menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi udah cukup lama sekali dan memang itu adalah sebuah passion menurut saya gitu. Nah, ini menarik nih ya. Tapi kan kalau tadi Mas Ferry bilang itu udah 20 tahun yang lalu memulai karirnya ya dari seorang model. Pada zaman itu kan belum ada produk-produk yang khusus buat pria. Nah, itu gimana tuh? Kita cari produk yang unisex sifatnya. Jadi unisex, oh ini bisa nih dipakai sama pria juga nih gitu. Karena kan sebagai model kita juga tetap harus make up dan lain-lain. Tapi menurut saya tren itu ya sebetulnya udah dari dulu. Saya ini pengagum Soekarno, Bung Karno. Menurut saya Bung Karno itu keren sekali. Iya, saya setuju. Dia sangat memperhatikan penampilannya, jasnya, kemudian warna sepatu putihnya, kemudian tongkat apa yang harus dibawa, kacamatanya diperhatikan. Sampai sekarang pun kiblat model saya mungkin salah satunya adalah Bung Karno menurut saya. Kalau tadi Mas Ferry bilang barang-barang unisex itu, tapi di mana sih dapetinnya? Tapi jangan dijawab dulu ya. Saat lagi pemirsa, tetap di One Fine Day. APL Tower at Podomoro City, more than just a great place to work. APL Tower provides first-class working experience in state-of-the-art superstructure where business, life, and nature converge in harmony. APL Tower also gives you the ultimate in flexibility on strata title ownership. Buy our office space and get free Sea View apartment. Promo until April 13th, 2012. Visit our marketing gallery or call us at 569-55111. Ya, masih bersama saya Syara Aryo, Mas Ferry Salim, dan tentunya masih ditemani oleh Pak Indra Wijaya Antono. Dan katanya nih pemirsa, Mas Ferry tuh mau ngasih tahu nih, di mana sih tempat berkegiatan yang menunjang kehidupan metroseksual ya? Di mana tuh Mas? Sebetulnya gini, kalau kita sebagai orang-orang yang tinggal di kota-kota metropolitan seperti ini, pasti tempat hangoutnya nggak jauh kan, pasti di mall-mall gitu ya. Tempat-tempat kita janji sama teman, sama klien, sama mitra bisnis dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang memang saya sangat favorit untuk ke sana gitu ya. Seperti Senayan City. Oh, Senayan City. Kemudian ada yang baru namanya Kuningan City. Kemudian yang paling sering saya datangi adalah Central Park. Karena saya punya restoran, bisnis restoran saya di Central Park ya. Di situ juga ada hunian kan, apartemen banyak sekali. Kemudian ada gedung perkantoran. Dan bahkan lingkungan di sekitar Central Park itu sangat bagus sekali. Potensial buyer banyak sekali di situ. Dan saya sendiri kan, saya kalau misalnya datang, saya mau ngopi, ada tempatnya. Kemudian saya perlu apa lagi, shopping, belanja baju, nongkrong segala macam ada tempatnya. Mau fitness, ke gym ada juga di situ ya kan. Nonton ada. Mau nonton juga ada. Semuanya ada. Nah, itu menarik sekali ya Mas ya. Jadi bisa dibilang kalau mall itu merupakan salah satu one stop lifestyle gitu ya Pak Indra ya. Betul sekali. Sudut pandang pria metroseksual ini harus berubah juga, bukan hanya penampilan, tapi kembali lagi dengan penampilan kita dibentuk yang begitu baik. Inner di dalam diri kita keluar, percaya diri. Kata-kata itu sebenarnya yang dicari gitu dari pengorbanan yang sudah dilakukan, betul kan? Iya, dan besok-besok Asa mau dibilang begitu lagi ya. Iya kan, jadi Asa menjaga terus kan. Tadi kan ada tempat nih, kalau kita bertempat office yang begitu tertata, terintegrasi, karena begitu kita turun dari office itu dengan fasilitas yang begitu luar biasa.
Tapi kalau penampilan kita tidak mengikuti, ya itu akan benar-benar different gitu kan. Nah, makanya kita harus melihat peluang-peluang ini menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Kalau berbicara mengenai estetika, rasa percaya diri akan lebih keren lagi kalau bisa berkantor di kawasan perkantoran premium dengan fasilitas mutakhir. Nah, ingin tahu kan? Nah, seperti ini nih. Pria metroseksual sering diasosiasikan dengan sosok pria muda berpenampilan dandy, senang memanjakan dirinya, sangat peduli dengan penampilannya, senang menjadi pusat perhatian bahkan menikmatinya, sangat tertarik dengan fashion, dan berani menampilkan sisi femininnya. Biasanya para pria metroseksual ini menghabiskan waktunya di pusat perbelanjaan. Mereka bisa hangout, berbelanja, atau bahkan nge-gym di satu tempat tanpa harus buang waktu di jalan. Hal inilah yang coba diakomodir oleh pengembang terpercaya Agung Podomorolen dengan mendirikan APL Tower. Berada di kawasan terpadu Podomoro City, APL Tower hanya selangkah dari Central Park Mall, Pullman Hotel, Tribeca Park, dan Hunian. Kenyamanan berkantor di APL Tower akan lebih terasa dengan adanya fasilitas termutakhir. High Speed Lift, Low Zone, dan High Zone. 100% backup power system, saluran internet tercepat karena mempunyai infrastruktur fiber optik sendiri, sistem keamanan termutakhir, CCTV, akses card, tahan gempa, peralatan pencegah kebakaran. Kepenatan bekerja bisa dikurangi dengan adanya Tribeca Park yang hanya selangkah dari APL Tower. Adanya Central Park Mall yang memiliki akses langsung ke APL Tower dapat memudahkan Anda untuk bertemu dengan klien tanpa harus membuang waktu di jalan karena macet. Nah, beruntung sekali nih kalau bisa bekerja dekat dengan pusat perbelanjaan ya. Iya, betul. Jadi gaya hidup metroseksualnya juga bisa terpenuhi. Terus juga kayak Mas Ferry kan di Central Park juga ada Sabu Slim kan. Iya. Jadi ngawasin pekerjaan juga bisa sambil ketemu sama klien, ya kan betul Mas? sekali. Sebetulnya sih saya membayangkan saya tidak hanya sebagai pengusaha, tapi juga saya ingin sekali bisa kerja berkantor di kantor yang begitu keren sekali gitu kan. Kantornya udah keren, terus kemudian orang-orang yang kerja di situ juga keren-keren semua, sehingga bisa menambah semangat kerja gitu ya. Dan karena kalau kita melihat dari lokasinya, ini sangat strategis sekali. Dan di dalamnya juga sudah komplit. Ini yang dinamakan super blok ya Pak Indra ya? Ya memang kalau dinamakan super blok ya memang itu menjadi satu terintegrasi. Kan itu kata-katanya dua tuh Sarah, Ferry. Super blok. Super blok. Ya kan ada blok, misalnya ada blok, misal blok hunian, ada blok istilahnya office tower, ada blok commercial area gitu. Tapi menjadi satu kesatuan, terpadu, terintegrasi. Karena ini saling membutuhkan kan. Tadi kan Ferry juga bilang bahwa begitu banyak orang hunian, mereka akan butuh misalnya market, pasar. Ya pasar ini ke komersial, tinggal menyediakan bagaimana di sana gitu loh. Nah, kemudian ada tempat bekerja gitu loh. Kan dia tinggal turun aja. Mungkin dari hunian dia tinggal jalan. Dan nggak usah macet-macet. Nggak usah macet-macet. Jadi itu memang super blok ini sangat sangat convenient gitu loh. Dan kalau kita melihat kebutuhan daripada satu commercial area, itu kalau berdasarkan survei yang ada, yang kita dapatkan gitu loh, itu kurang lebih ada orang kalau datang ke mall, itu 60% biasanya ke tempat-tempat makan. Kurang lebih dia ada sekitar 40% ke fashion biasanya. Juga ada yang 30% ke toko buku. Gitu loh. Setelah toko buku mungkin dia akan turun lagi 20% tuh ke bioskop. Jadi makanya bisnisnya Ferry tadi juga dibilang ditunjang sama tadi karena ada tower office-nya gitu. Jadi dia langsung, jadi weekday juga bisa banyak orang-orang kantor, tapi waktu weekend keluarga yang datang. Karena kan dipenuhi satu hunian. Memang super blok itu harus komplit ya Ferry sama Sarah. Nggak boleh ada komponen yang kurang. Jadi nggak boleh hanya komersial sama office. Harus ada hunian. Harus ada hunian. Jadi kalau huniannya bagaimana bentuk huniannya juga. Hunian, ada commercial area, ada office gitu loh ya. Kalau ditambah lagi mungkin kalau tadi disebutkan salah satu ada timpak kecil kan. Ya tapi tadi saya setuju Sarah sama Pak Indra bilang bahwa ini adalah era terbuka ya Pak. Iya, betul. Jadi orang lebih suka kalau beraktivitas itu dilihat oleh orang lain Pak. Iya, benar sekali. Sekarang kan orang kebanyakan suka nongkrong di kafe yang di alfresco supaya orang lain bisa lihat gitu kan. Salah satu contohnya kan banyak sekali sebetulnya toko roti sekarang bikin roti terbuka. Iya, ada kacanya kita bisa restoran dapurnya gitu ya. Restoran kayak saya tempat bikin sushi saya taruh di tengah-tengah supaya semua orang bisa lihat gitu. Jadi memang orang udah nggak malu-malu Pak sekarang. Betul sekali. Dan selalu ingin terlihat gitu. Makanya
cocok sekali kalau misalnya orang mulai memperhatikan gaya hidup, karena kalau orang mau dilihat, otomatis dia harus berpenampilan baik kan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya satu lagi saya tambahkan, Superblog atau office, ya kan, tren daripada office ya. Juga itu juga yang terbuka sekarang. Jadi ruang, space ruangan tuh banyak yang space terbuka. Jadi kita satu sama lain dalam bekerja tuh saling kontrol, saling lihat gitu. Bisa lebih akrab juga. Lebih akrab ya, juga ya? Kan kalau dulu ada sekat-sekat yang harus ini. Tapi kalau sekarang memang tadi Ferry kan bilang restoran atau kafe kan era terbuka. Jadi pingin melihat gitu loh. Jadi karena keterbukaan informasi begitu cepat, kita nggak bisa menutupi informasi. Jadi banyak hal yang kita bisa belajar dari satu gedung juga bisa ada keterbukaan seperti itu. Waduh, ini tuh menarik sekali topiknya malam ini ya pemirsa. Saya yakin juga ini bermanfaat sekali buat pemirsa yang di rumah. Sekali lagi terima kasih Mas Ferry. Sama-sama, Ini juga ya Pak Indra ya. Sama-sama Sarah. Ya, kawasan yang tampaknya sangat cocok sekali ini untuk menikmati hidup, sama halnya dengan para pria metroseksual yang menikmati sosialisasi di tempat one stop lifestyle seperti yang ada di Superblog ini. Apalagi dalam Superblog juga terdapat perkantoran premium APL Tower yang menunjang gaya hidup pria metroseksual. Ya pemirsa, jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv untuk mendapatkan informasi terkini seputar lifestyle. Saya Syara Aryo, Mas Ferry Salim, dan Pak Indra Wijaya Antono pamit. Sampai jumpa One Fine Day minggu depan. Selamat malam.